granulosit menyebutkan nama selnya harus kombinasi bentuk inti dan granula pada sitoplasmanya. Ya, jadi kalau adik cuma jawab neutrofil nanti hanya dapat setengah. Ya, jadi harus lengkap. Khusus granulosit menyebutkannya adalah bagaimana bentuk intinya dan bagaimana granulanya. Ya, jadi akhirnya nanti ada step neutrofil, kemudian ada segmen neutrofil, ada segmen eosinofil, ada segmen basofil. Walaupun segmen eosinofil dan basofil sangat jarang ya, terutama basofil. Kalau eosinofil bisa ditemukan di dalam darah, biasanya hanya segmen. Band dan stepnya agak sulit kita cari. Segmen neutrofil punya bentuk khas apa? Intinya hanya bilobus ya, jadi dua lobus sehingga disebut dengan inti kacamata ya, inti kacamata karena dia memang hanya ada dua ya, jadi hanya ada satu filamen berarti di intinya ya, sehingga hanya ada dua lobus ya. Ini segmen neutrofil. Kalau yang ini limfosit ya, limfosit ini juga bonus ya, jadi mudah sekali mengidentifikasi. Jangan lupa kalau di ujian darah dan sutul sudah selalu ada kata kuncinya ya, mana darah mana sum-sum tulang. Jadi sebenarnya adik tinggal pikirkan, kalau di darah berarti tinggal pikirkan sel-sel yang matang, di sum-sum tulang pikirkan sel-sel yang muda tadi ya. Sekarang nomor 20, ujung petunjuk ke atas. Epitel berlapis, pipi bertanduk ya, epitel berlapis, pipi bertanduk. Kelihatan ya? Ini lapisan tanduknya. Ini lapisan tanduknya ya. Sel-sel yang pipi berhenti di mana? Di sini. Ini sediaan apa? Sediaan kulit tebal. Ya, kulit tebal ya. Ini bagian apa? Dari sini ke atas bagian apa? Epidermis ya, epidermis kulit terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan tanduk ini disebut dengan stratum corneum. Yang warnanya gelap stratum granulosum ya, karena dia ada granula. Granula apa? Butir keratohyalin ya, jadi butir-butir keratohyalin banyak di sitoplasma selnya ya, sehingga dia tampak bergranula, butir-butirnya banyak, disebut stratum granulosum. Kemudian yang di sini stratum spinosum, dan yang paling bawah stratum basalis ya, semuanya ini adalah bagian epidermis. Kalau dari sini ke bawah bagian apa? Dermis. Dermis ada berapa lapisan? 2 lapisan. Yang mengisi tonjolan ini namanya apa? Dermal papil ya. Yang mengisi dermal papil lapisan apa? Stratum papillaris. Di bawahnya stratum reticularis. Stratum reticularis yang tadi saya pakai untuk menunjukkan jaringan ikat padat tidak teratur ya. Jadi ini stratum reticularis. Ini dermis, ini sediaan kulit tebal ya. Epitel yang ditunjuk apa? Selapis pubis dengan brush border ya. Epitel selapis pubis dengan brush border. Brush border itu apa? Brush border sebenarnya apa? Apa? Brush border sebenarnya mikrofili. Mikrofili itu apa? Apa gini-gini? Apa mikrofili? Ya, tonjolan sitoplasma. Jadi dia membran selnya kalau nggak punya mikrofili dia kotak begini aja ya. Tapi kalau dia punya mikrofili, bagian permukaan apikal dari selnya itu membrannya melipat-lipat. Ya, melipat-lipat. Tujuannya untuk memperluas permukaan absorpsi. Ya. Jadi sama kayak kalau adik-adik melipat tikar ya, tikar dilipat, nanti kalau dibutuhkan dia akan dibentangkan ya. Jadi mikrofili yang sangat banyak, kalau di epitel selapis pubis disebut brush border, kalau di epitel selapis silindris disebut striated border ya, pada usus. Kalau ini epitel apa?
lapisannya satu, inti selnya tampak tidur ya, jadi epitel selapis tidur. Ini epitel berderet silindris dengan striated border ya, epitel berderet silindris dengan striated border. Ini adalah lumen dari ductus epididymis ya, ductus epididymis. Kalau begitu ini sel apa? Sel apa? Ductus epididymisnya siapa yang isinya darah? Apa? Sel apa? Spermatozoa ya. Jadi ini adalah sel-sel spermatozoa. Mengapa dia bisa kelihatan di sini? Karena bergerombol ya, jelas bergerombol kelihatan. Terus iya, maturasi fungsi spermatozoa di mana? Di ductus epididymis ya. Jadi ketika di sini dia berjalannya sangat lambat, sehingga seringkali kalau kita bersediaan dia akan terikut ya. Berdasarkan cara memproduksi sekret termasuk kelenjar merokrin. Kalau cara ada berapa? Ya, apa? Ya, merokrin itu utuh selnya ya. Selnya utuh, sekretnya hanya dikeluarkan. Jadi kayak ada yang meludah, mengeluarkan ludah gitu ya, dikeluarkan aja. Apakah kalau meludah bibir kita robek? Enggak, ya. Yang kedua apokrin. Apokrin itu sebagian sel. Jadi misalnya kita ini sel dipotong ya, dipotong dari perut ke atas, ini dipotong dikeluarkan jadi sekret. Sehingga pada apokrin nanti pada lumen tampak ada benjolan-benjolan ya, tetesan sekret. Yang ketiga holokrin. Hol itu hol semuanya ya. Jadi selnya mati, dimatikan memang kemudian diubah menjadi sekret. Pada kelenjar apa yang holokrin? Sebasea ya, kelenjar lemak kulit. Sehingga kalau kita mau cari degenerasi inti paling banyak di kelenjar sebasea. Karena memang dia akan mati, semua selnya dimatikan diubah jadi sekret ya. Kemudian berdasarkan jenis sekret, kelenjar serus murni ya. Ini adalah sediaan apa ini? Nah, pankreas. Ini pankreas ya, ini sediaan pankreas ya. Ini bagian eksokrin dari pankreas. Pankreas kan ada dua bagian ya, bagian eksokrin dan bagian endokrin. Bagian eksokrinnya bentuknya asinus. Asinus itu adalah kumpulan sel yang bentuknya kayak kelopak bunga. Dia namanya asinus. Ya, dia mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Ya, enzim-enzim pencernaan itu di sitoplasma selnya tampak sebagai butir-butir warna merah yang kita sebut apa? Apa mau pengen ada itu? Butir simogen ya. Jadi semua sel kelenjar yang menghasilkan sekret serus pasti sitoplasmanya warnanya merah, mengandung butir-butir simogen ya. Jadi pankreas ini dia asinusnya berwarna merah karena menghasilkan sekret serus murni, enzim-enzim pencernaan tadi, dia mengandung butir-butir simogen. Kemudian kalau bagian endokrinnya namanya apa? Aku kok ngomong. Pulau pankreas ya, nanti aku mau karo keluarga aku. Sekarang berikutnya jaringan apa? Jaringan tulang rawan fibrus ya, jaringan tulang rawan fibrus ya. Ini pada persendian jenis apa? Sinkondrosis. Sinkondrosis di mana? Diskus intervertebralis. Jadi antara vertebra satu dan vertebra berikutnya itu yang menggandengkan itu adalah jaringan tulang rawan fibrus ya. Karena bone digandengkan oleh tulang rawan kondro, maka jenis persendiannya sinkondrosis ya. Jadi sinkondrosis pada diskus intervertebralis.
Pada praktekku ada berapa sinkondrosis yang bisa kita lihat? Selain di diskus intervertebralis, di mana kita bisa lihat sinkondrosis lagi? Epiphyseal disc, ya, epiphyseal disc di tulang panjang, ya, antara diaphysis dan epiphysis nanti ada epiphyseal disc. Itu adalah jenis persendian sinkondrosis juga. Jadi diafisisnya kan sudah terbentuk tulang, epifisisnya juga terbentuk tulang. Nah, di antaranya ini masih ada tulang rawannya yang kita sebut dengan epiphyseal disc, ya. Itu membentuk suatu persendian yang disebut dengan sinkondrosis, ya. Lapisan ungu gelap, cartilage kapsul atau tudung sel tulang rawan, ya. Pada jaringan apa ini? Jaringan tulang rawan hialin, ya. Jaringan tulang rawan hialin. Ini sel apa namanya? Sel apa namanya? Sel kondrosit. Ini bentukan apa? Sel nes. Sel nes itu apa? Ya, jadi lebih dari satu kondrosit ada dalam satu laguna. Ya, kenapa bisa terbentuk sel nes? Karena kondrosit bisa mitosis. Karena kondrosit bisa mitosis, jadi dia ketika mitosis kan satu jadi dua anak, ya, dua sel anak, satu induk jadi dua sel anak. Ya, dia belum terlepas sehingga dia masih nempel dalam satu laguna, satu ruangan. Dia akan terbentuk sel nes, ya. Dr. Dewi mau gantikan atau batuk-batuk ini? Saya salah ngomong. Ini epitel berderet silindris dengan stereosilia, ya. Terima kasih Dr. Dewi. Tadi saya salah ucapkan striated border, ya. Epitel berderet silindris dengan stereosilia. Stereosilia itu apa? Silia yang tidak bisa bergerak. Biasanya dia panjang-panjang, ya. Dibandingkan kinosilia, kalau kinosilia pendek, ya. Sekarang ini bentukan apa? Bentukan apa? Sel nes, sama seperti yang tadi, ya, sel nes. Pada jaringan tulang rawan elastis. Kelihatan ya bedanya. Kalau yang ini tadi tulang rawan hialin, kalau begini tulang rawan elastis. Ada lihat matriksnya. Matriksnya. Jadi kalau tulang rawan hialin itu kayak pipi yang halus, gitu, ada jerawatnya. Tapi kalau tulang rawan elastis kayak pipi yang ada brengosnya. Jadi ada rambut-rambutnya, ya. Jadi matriksnya, matriks tulang rawannya itu ada rambut-rambutnya, sabut-sabut elastisnya, ya. Kalau mau cari sel nes, cari di tulang rawan hialin dan tulang rawan elastis. Tulang rawan fibrous ada sel nes enggak? Tidak ada, ya. Jadi pada tulang rawan fibrous kondrositnya itu satu-satu, ya, satu-satu, ya. Sekarang nomor 27. Garis-garis konsentrisi, bagus banget ini, ya. Apa? Lamel Havers, ya, lamel Havers. Kalau saya tanya, ini sel apa? Osteosit, ya. Osteositnya di sini terletak pada ruangan yang disebut laguna, ya. Jadi seperti kondrosit tadi, kondrosit juga ada lagunanya, osteosit juga ada laguna, ya. Jadi ini adalah osteosit yang dia terletak di lamel-lamel Havers, ya. Ini lumen apa? Kanal Havers. Jaringan apa? Jaringan tulang dewasa. Jadi kalau sudah ada sistem Havers, ini semuanya kita sebut dengan sistem Havers. Ini adalah jaringan tulang dewasa, ya. Kalau ini lamel apa? Lamel intersisial, ya. Ini lamel intersisial, ini lamel Havers, ini di sini, ya, adalah sistem Havers lagi. Ini sistem Havers, diantaranya ada lamel yang terletak di antara sistem Havers, namanya lamel Havers, ya.
Lapisan yang ditunjuk apa? Lapisan apa? Peri osteo, lapisan osteogenik. Ya, peri osteo, lapisan osteogenik. Jaringan apa ini? Jaringan tulang muda. Jadi adik-adik kalau lihat gambaran trabekula seperti ini, ditanya jaringan, jawabannya pasti jaringan tulang muda. Kalau ada sistem Harvard seperti ini, ditanya jaringan, jawabannya pasti jaringan tulang dewasa. Ya. Di sini ada trabekula tulang muda. Nanti kalau ini dibesarkan, adik bisa lihat osteoklas, ya, ada osteoklas, ya. Kemudian ini proses apa? Osifikasi primer. Yang osifikasi primer adalah pembentukan tulang dari jaringan mesenkim. Jadi kalau ada adik amati, nanti di antara trabekula tulang mudanya ini dipenuhi oleh jaringan mesenkim. Ya, di sini jaringan mesenkim, jaringan ikat embrional, ya, sama dengan sel-sel mesenkim. Jadi ini adalah proses osifikasi yang primer, ya. Biasanya proses pembentukan tulang-tulang pipih dalam tubuh kita, ya, misalnya kranium, ya, kemudian sternum, ya. Ini proses osifikasinya adalah osifikasi yang primer, ya. Sel apa? Sel apa yang ditunjuk? Osteosit, ya, osteosit dalam ruangan yang disebut laguna, ya. Dalam bentukan apa? Trabekula tulang muda. Jaringan apa? Jaringan tulang muda. Ini sel-sel apa? Osteoblas, ya. Jadi osteoblasnya nempel-nempel di tepi. Osteositnya dia sudah tenggelam di dalam matriks tulangnya, ya. Osteoklasnya nanti ada di cekungan-cekungan. Ini nggak kelihatan, ya. Osteoklasnya gede misalnya. Ini bentukan apa? Membrana sinovial tipe adiposa, ya, membrana sinovial tipe adiposa. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop mungkin bisa lebih jelas, ya. Tipe adiposa, ya, berarti di dalamnya ada jaringan lemak, ya, jaringan lemak unilokuler, ya, jaringan lemak unilokuler. Jadi membrana sinovial tipe. Kalau membrana sinovial tipe areola, isinya jaringan ikat yang kendor. Ya, kalau membrana sinovial tipe fibrus, jaringan ikat yang padat, ya. Jadi ada sabut-sabut kolagen, ya. Ini ruangan apa? Ruang sinovial berisi apa? Cairan sinovial. Seperti ini adalah persendian apa? Diaprosis. Jadi di antara persendian antara dua tulang panjang biasanya, ya. Ini ada tulang panjang, ini juga ada tulang panjang, ya. Kalau ini persendian apa? Persendian apa ini? Yang saya tunjuk sekarang? Sinkondrosis. Mengapa sinkondrosis? Ini bentukan apa? Epifisial disc, ya. Jadi ini epifisial disc. Di sini ada zona osifikasi nanti, ya. Jadi zona osifikasi itu kan proses osifikasi sekunder yang terjadi di antara epifisis dan diafisis. Di sini terjadi proses osifikasi sekunder, ya. Jadi osifikasi sekunder pembentukan tulang yang bahan dasarnya adalah jaringan tulang rawan, ya, osifikasi sekunder. Di sini osifikasi di pusat epifisis, jadi dia tidak ada zona-zona, ya. Jadi di sini sel-sel tulang rawannya akan berubah menjadi jaringan tulang. Kalau ini sudah terbentuk tulang, di sini sudah terbentuk tulang, masih ada tulang rawannya, maka ini membentuk persendian sinkondrosis. Kalau ada umurnya sudah 18, 19, 20 itu
epifisial disknya ini sudah habis ya, tulang rawannya sudah habis, semua dirubah jadi tulang, sehingga hanya tampak epifisial line ya. Kalau di foto foto X-ray gitu ya, foto X-ray maka akan kelihatan garis ya, epifisial line. Jadi udah tutup ya, udah nggak bisa. Meskipun ada lompat-lompat kemudian menggelantung di pohon gitu ya, tetap nggak bisa tinggi. Biasanya kan gitu ya, kalau pengen tinggi katanya harus lompat-lompat sama bergelantungan di pohon ya. Kalau udah umur 25 bergelantungan di pohon ya tetap aja nggak bisa. Jaringan otot polos ya, jaringan otot polos. Ini potongan membujur yang di sini potongan melintang ya, karena memang biasanya kita tunjukkan dari dinding usus halus misalnya ya, dinding usus halus di sini kita bisa lihat di muskularis eksternalnya kan ada yang sirkular, ada yang longitudinal ya. Jadi ada yang terpotong membujur, ada yang terpotong melintang. Nomor 32, nama khusus jaringan ikat yang ditunjuk di sini. Endomysium. Kalau endomysium itu membungkus apa? Bapak takut Satu sabut otot bergaris ya. Jadi satu sabut otot bergaris itu dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut endomysium ya. Kalau di sini perimysium ya. Kalau di luar sini epimysium ya. Epimysium, perimysium ini juga perimysium ya. Biasanya karena ini otot bergaris potongan melintang ya, ini ada otot bergaris potongan melintang. Adik-adik di perimysiumnya di tengah-tengah ini biasanya bisa kita temukan apa? Muscle spindle ya. Jadi muscle spindle nyarinya di sini ya, di perimysium ya. Ini jaringan otot bergaris. Kalau ini jaringan otot jantung ya. Jadi jaringan otot jantung, hati-hati membedakan jaringan otot jantung dengan ligamentum nuchae yang potongan melintang ya. Kalau ligamentum nuchae dia bulat-bulat dan halus ya, pink, karena dia tidak ada apa namanya rambut-rambutnya begini. Tapi kalau otot jantung dia ada kayak ada gambaran garis-garisnya ya. Kan motor and plate ya, pasti bisa ini motor and plate, jaringan otot bergaris ya, jaringan otot bergaris. 35 lumen yang ditunjuk. Kanalis sentralis dilapisi oleh sel apa? Sel epidem berisi apa? Cairan cerebrospinalis sediaan apa? Medula spinalis, kelihatan banget ini ada kupu-kupu ya. Jadi ini medula spinalis. Ini bagian apa? Substansia alba. Ini bagian apa? Substansia grisea. Ya. Di sini kalau ada neuron, namanya neuron apa? Sel kornu anterior. Ya, jadi pada kornu anterior nanti ada neuron namanya sel kornu anterior. Jadi yang dipakai untuk menunjukkan nisel basis. Data peserta. Jadi nyarinya di sini di kornu anterior medula spinalis. Ujung petunjuk berada pada sitoplasma sel apa? Sel apa? Sel ganglion spinalis ya. Jadi sel besarnya ini yang ditunjuk ini adalah sel ganglion spinalis ya. Sel kecil-kecilnya namanya sel satelit ya. Jadi sel ganglion dikelilingi oleh sel kecil yang disebut dengan sel satelit. Seluruh lapangan pandang bentukan apa? Ganglion spinalis. Katanya ini tadi sel ganglion spinalis ya. Jadi ini bentukannya adalah ganglion spinalis. Ya. Kalau ganglion spinalis, ukuran sel ganglionnya sama besar enggak? Enggak sama besar ya. Biasanya ini kan ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ini juga ada yang kecil ya. Jadi semua hampir tidak sama besar. Kemudian sel satelitnya bagaimana jumlahnya? Banyak ya. Jadi sel satelitnya banyak, lebih banyak dibandingkan sel satelit pada ganglion otonom.
Jadi ini ada sel yang tiba-tiba ukurannya membengkak ya, jadi gede banget. Sel piramid normal kan seperti ini ya, ini segini ya. Tiba-tiba ada sel gede, ini juga sel besar. Maka ini adalah sel batch ya. Kalau tahu ini sel batch, kita bisa tanyakan lapisannya. Lapisan apa? Lapisan piramid dalam ya, bagian substansia grisea, sediaan cerebrum ya, cerebrum atau otak besar ya, cerebrum atau otak besar. Isinya neuronnya yang khas adalah sel piramid karena bentuknya segitiga ya. Sel yang ditunjuk oligodendrosit. Mengapa oligodendrosit? Bulat dense chromatin type ya, jadi oligodendrosit. Ini pada bagian apa? Substansia grisea, sediaan cerebrum lagi ya. Jadi ini juga cerebrum. Ini sel apa? Sel Purkinje. Ya, ini yang kayak ada karena kita pakai HI. Kalau kita pakai impregnasi perak lebih kelihatan bagus ya. Ini sel Purkinje pada lapisan ganglioner atau lapisan sel Purkinje ya. Ujung petunjuk ke atas lapisan apa? Lapisan molekuler. Ujung petunjuk ke bawah lapisan granuler. Ya kan ada kelihatan butir-butir gitu ya, sehingga tampak bergranul, lapisan granuler. Pada bagian korteks cerebelli atau substansia grisea ya, substansia grisea, sediaan cerebellum ya. Cekungan apa? Iya, makan. Knot of Ranvier ya, knot of Ranvier pada jaringan saraf tepi. Kok bisa tahu saraf tepi? Akson dan yang khas di sini ada neurokeratin network ya. Jadi kelihatan kalau teman-teman membujur begini, neurokeratin network itu kayak apa, jala-jala gitu ya. Jadi dia kayak jaring-jaring gitu ya. Dia atau tumpukan batu bata untuk memanjang ya. Jadi ini adalah jaringan saraf tepi ya. Bukan anggota penanggung jawab. Bentukan yang ditunjuk corpuscle Meissner ya, bentuknya kayak mitokondria ya. Jadi lonjong gitu ya. Kemudian ada garis-garis di tengahnya itu ya kayak mitokondria ya. Terdapat pada bentukan atau tonjolan dermal papil. Jadi adik kalau mau cari corpuscle Meissner sendiri, carinya di panggil sediaan kulit ya, baik kulit tipis maupun kulit tebal gitu ya. Cari di dermal papil. Dan nanti bisa kita temukan corpuscle Meissner pada lapisan stratum papillaris dermis ya. Jadi stratum papillaris dari dermis. Bentukan yang ditunjuk corpuscle Vater Pacini. Hati-hati bedakan dengan sistem Haber ya. Sama-sama melingkar garis-garis konsentris begini ya. Tapi ini warnanya lebih pucat dan ada di sediaan kulit ya. Ini adalah corpuscle Vater Pacini. Merupakan apa? Aliran saraf afferent atau reseptor untuk apa? Tekan dan getar ya. Tekan dan getar. Ini corpuscle Vater Pacini pada bagian Dulu akan ngomong dulu. ya kita lakukan ya. Ini ke atas bagian apa? Saran video. Dermis yang ini hipodermis ya. Jadi ini bagian hipodermis. Di sini ada jaringan lemak unilokuler yang kita sebut apa? Panniculus adenosus. Ini panniculus adenosus ya. Di sini juga bisa kita temukan corpuscle Vater Pacini. Sediaan apa? Kulit tebal ya, ini kulit tebal. Bentukan yang ditunjuk kelenjar sebasea pada bagian
dermis ya. Pada bagian dermis sediaan kulit tipis. Mengapa kulit tipis? Ini folikel rambut ya, jadi sediaan kulit tipis. Lapisan yang ditunjuk stratum granulosum. Lapisan dari ujung petunjuk ke kiri. Stratum lucidumnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya. Berarti di sini apa? Stratum corneum. Yang lucidum itu transparan ya. Pucat titik-titik, tidak selalu tampak ya. Tidak selalu tampak di sediaan ya. Ini stratum corneum. Kemudian pada bagian epidermis sediaan kulit tebal ya, jadi sediaan kulit tebal. Ini bentukan apa? Corpusculum Meissner ya. Ini corpusculum Meissner pada tonjolan dermal papillum ya. Ini lapisan apa? Stratum basalis. Ini lapisan apa? Stratum spinosum ya. Lapisan yang ditunjuk stratum reticularis pada bagian dermis sediaan kulit tipis apa tebal? Tipis. Ini ada folikel rambut ya. Jadi ini ada folikel rambut banyak sekali ya. Sediaan kulit tipis. Lapisan yang ditunjuk enggak nak sing kan lagi di share apa nak nail plate ya. tulisannya itu ragu Lapisan di merah. Maret padahal Ini tinggal itu selon nail plate ya. Jadi nail plate itu ya kuku ini. Kuku ini disebut dengan nail plate. Di bawah apa nail plate ini dia akan tidur di jaringan di bawahnya, yang lapisan di bawahnya kita sebut dengan nail bed ya. Ini kalau di kulit sebenarnya kan sama seperti epidermis dan dermisnya. Ini dermisnya, ini epidermis kalau kulit ya. Jadi stratum corneumnya pada kuku ini akan sangat tebal ya. Jadi sama seperti stratum corneum. Di sini keratinnya mengeras sehingga dia membentuk lempeng kuku seperti ini ya. Sediaan ya. Potongan apa ini? Membujur apa melintang? Melintang ya. Melintang. Lumen yang ditunjuk arteriol. Mau apa arteriol? Lapisan paling dalam pada pembuluh darah namanya apa? Endotel ya. Jadi ada sel-sel endotel. Pada arteriol lapisan endotelnya terus 48 tahun ngono ta. semua pembuluh darah lapisan endotelnya satu lapis. Yang membedakan nanti otot polos. Pada arteriol ini berapa lapisan otot polos? 2 sampai 5. Pada sediaan ini ya, jadi dia hanya 2. Nanti caranya adik-adik di sini kelihatan ada sel, kemudian di belakangnya lagi ada selnya lagi ya. Jadi nanti dibuat garis imajiner gitu ya. Kalau dia tidak ketemu, nggak menyentuh, berarti dia 2 lapisan yang berbeda ya. Kalau dia menyentuh, intinya jadi 1 lapisan yang sama ya. Ini arteriol, kalau gitu ini apa? Venul ya. Jadi arteriol dan venul. Lapisan yang ditunjuk tunika media. Sediaan arteri besar atau aorta. Aku Faruk. Bukan yang ditunjuk. Ini pada sediaan bagus ya. Sabut Purkinje ya, sabut Purkinje ya. Pada lapisan subendokardium sediaan jantung ya. Terakhir perikardium ya. Perikardium apa cirinya? Ya, jadi ada jaringan lemak unilokuler. Dia melekat pada jaringan ikat, padat ya, tidak melekat pada miokard. Ya, jadi kalau melekat pada miokard namanya epikardium.
Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan sampai di sini?